Iya. Kak, ini saya coba buka ya, Kak ya. Ini kan saya ada kirim data contoh ke Kakak. Ya, Ya. Nah, coba Kakak buka data contohnya. sudah. Nah, jadi kan dia pencatatannya semua kan di jurnal umum. Ya, ya. Kakak kasih tahu ya kalau suara saya terlalu keras, kakak suruh pelanin, terlalu lambat, kakak suruh lambatin gitu. Ya Pak, udah pas. Oke, pas ya. Oke, jadi ini kan saya contohkan penjualan, ini tanggal 1 ya. Kakak lihat nih. Ya, Kurang ini ya. nggak nampak? Kurang nampak Pak. Ah, ini nampak? Nampak. Nampak ya? Kakak buka ada data contoh yang saya kasih. Ya, ini sudah saya buka Pak. Nah, tuh yang paling di atas itu, penjualan kan, penjualan pertamax ya 1.836 liter, harga jualnya 9.850. Jadi di sini Kak pencatatannya kita masukin nominal, kita langsung masukin nominalnya. Di sini kalau secara akuntansi kan Kakak punya background akuntansi ya, dasar-dasar Kakak tahu ya, dasar-dasar paham ya, Ya Pak. paham ya. Kakak suku apa nih? Jawa? Suku Jawa Pak. Suku Jawa ya. Suku Jawa. Siap. Oke. Dah di posisi yang baris pertama ya. Ini penjualan pertama. Jadi di nama barang ini kita pilih nama barangnya pertama. Gini Kak. Ya. Bisa Kakak lihat? Bisa Pak. Nah, baru dimasukin kuantitinya, ya kan? Kuantitinya 1.836 liter, ya. Nah, ini nilai rupiahnya. Kemudian penjualan, ya. Penjualan berikutnya penjualan Dexlite, ya. Ini pilihannya kan saya buat nih kas operasional. Jadi kalau kita jualan, jualan, uangnya itu kan kita terima dulu nih, ya kan? Nggak langsung ke bank kan? Uangnya kan masuk ke kas gitu ya. Makanya di debitnya ini, posisi debitnya kas bertambah, penjualan bertambah. Kalau dalam akuntansi kan penjualan bertambah posisi kredit ya. Penjualan bertambah posisi kredit. Nah, jadi di sini kasnya bertambah, ya penjualannya bertambah. Jadi kakak perhatikan, yang perlu kakak perhatikan ini untuk nama barang ya itu harus sejajar dengan akun penjualan. Ini kan nama akunnya di sini ya kak ya, nama akun perkiraan. Harus sejajar nama barangnya ini di sini sama gitu ya. Baru masukkan quantity ya, baru jumlah harga ya. Seperti itu untuk penjualan ya. Kira-kira kakak bisa paham ya penjualannya? Kalau penjualannya Pak ada Pak. Ya, terus Ini Pak, untuk ini berarti kita kalau mau masukkan misalkan kan penjualan petaka 3 tahun itu dari mana kita ini kan Pak, di lembar kerjanya gitu kita ya ini modelnya gimana? lembar kerja apanya? Perhitungan penjualannya? Ya gitu Pak. Oh, kakak penjualan sekarang hitungnya pakai apa? Kalau maksudnya selama ini gitu ya Pak. Iya, selama ini gitu. Selama ini gimana penjualannya, pencatatannya? Kalau selama ini manual aja sih Pak, misalkan kayak sawit gitu kan, Iya. ada tempatnya berapa gitu masukkan per, jadi setiap apa itu penjualan BBM Iya. dan apa Pak. Iya, jadi kan di sini yang nilai ini kita masukin kan total penjualan yang sudah ada admin yang sudah kakak hitung gitu, yang udah kakak hitung dari dispenser ya. Kakak hitung ya meteran awalnya, meteran akhirnya, kemudian keluar penjualannya berapa kan gitu. Ya kan? Jadi yang gitu ya yang kita masukin di sini jumlah penjualan yang kakak hitung, yang sudah kakak hitung secara manual tadi.
Yang meteran awal, meteran akhir, yang gitu, yang gituan Kak. Baru ini jadi kakak masukinnya penjualannya per shift. Kakak masukin penjualannya per shift aja. Tapi kalau kakak mau buat penjualannya per hari juga nggak ada masalah. Kalau kakak mau buat, misalnya total Ini per hari. mau masukkan per hari. Iya. Iya boleh. Kalau kakak masukin per hari berarti kakak 2 shift atau 3 shift? 3 sih. 3 shift. Kalau per hari boleh, berarti kakak langsung cetak penjualan tanggal 1. Total pertama keluar berapa? 3 ton misalnya. Ada kakak langsung masukin 3 ton. Boleh, kakak boleh catat per hari, boleh per shift, ya. Tergantung maksudnya kebiasaan internal yang gampang gitu. Artinya kan kita catatnya dari rekaman Excel yang sudah kakak buat. Oh, berarti kalau kayak gini Pak, kita juga perlu catatan ini yang nggak langsung gitu ya Pak? Enggak, kakak perlulah penjualan per shift-nya. Di mana kakak catat? Oh, penjualan persibnya ada Pak setiap. Iya betul. Itu maksudnya kan kakak nih catat nih total penjualan satu hari berapa. Kan kakak sudah punya rekapannya kan? Ya, langsung kakak masukin di sini totalnya aja. Total penjualan satu hari berapa? Nah langsung kakak masukin dari hitungan kakak tadi gitu. Jadi kalau seandainya yang ini, sebentar saya bukain. SPBU ya. SPBU 3 shift ya. Kan penjualan gini ya kak ya. Gini. Kakak ngitung penjualan meteran awal, meteran akhir gitu kan. Ini ada nggak format kayak gini? Ya kan? Saya juga ada format kayak gini juga. Nah, yang kita masukin ke yang kita ya kayak gitu. Apa Pak, biasanya yang manual gitu aja, ada dari catatan kertas gitu aja misalnya gitu. Oh gitu. Ya, tapi setiap bulannya nanti dispenser awal sama dispenser akhir di balance apa tidak dia gitu. Iya, ginilah dia nanti bulanannya ini bulanannya. Ya kalau punya saya ini ada nih gini, ada seperti ini. Ya ini misalnya penjualan ini yang untuk adminnya ya, meteran awal gitu ya, kemudian meteran akhir. Ya nanti keluarlah penjualannya berapa, nominalnya berapa, kemudian misalnya di pompa 2, pompa 1 berarti ini ya, 2, 3 kayak gini ya. Nah berikutnya misalnya meteran akhirnya 1000. Saya ada juga format kayak gini kak, kayak gini. Ini untuk menghitung penjualannya. Nah untuk penjualan persib apa ya Pak? Betul, menghitung, iya untuk menghitung penjualan per shift dari dispenser. Oh iya Pak. Iya kan kakak masih manual ya, yang itu ya? Manual ya Pak. Iya, kakak mau yang kayak gini? Kakak mau juga yang kayak gini? Itu tapi kakak, iya cuma ya. Maksud saya kalau yang itu manual nggak apa-apa, cuman untuk laporan keuangan maksudnya harus terperinci gitu Pak. Iya. Ya jadi gini, ya itu yang tadi, ya kan? Kan gini ya, udah kakak masukin, ya kan? Dah. Ya, Pak. Oke, seperti ini. Nanti di laporannya, kan laporan keuangannya di sini ya. Ya Pak. Tadi bulan berapa ya yang ada contoh? Bulan Januari. Nanti laporannya kita lihat di sini bulan Januari gitu. Seperti ini ya kak. Ini hasil laporannya, laporan keuangannya. Kakak lihat data contoh. Hasilnya seperti ini. Iya Pak. Gini. Ini semua Pak rumus dari yang kita kerjakan di jurnal umum tadi ya Pak. Betul. Kakak hanya kerja di jurnal umum. Oh, berarti kita hanya masukkan data itu dari jurnal umum. Nanti kemudian dia langsung apa
otomatis ke kayak kartu persediaan juga gitu ya Pak? Iya, betul, 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 betul. Kan? Iya, jadi dari jurnal umum aja kita kerja. Ya. Ya Pak. Nah, biar kakak yakin ya, saya contohkan satu ya di bawah ya. Takutnya saya mengada-ngada pula kata kakak nanti. Betul nggak ini? Ya kan? Kan bisa aja saya mengada-ngada, padahal dia nggak otomatis. Saya bilang otomatis kan sah-sah aja. Namanya juga marketing ya kan? Kalau marketing kan suka kali mengada-ngada. Tuh ya kak ya. Sebentar saya buka yang kita lihat. Ini contohnya bulan berapa ini? Januari. Berapa bulan nih saya buat ya? Januari. Nah, yang perlu kakak perhatikan ya. Ini ada pencatatan HPP ya. Ini dulu saya jelaskan ya. Kak. Halo. Ya Pak. Nah, yang harus kakak perhatikan ini kan ada yang di tanggal 31 kakak lihat ada pencatatan harga pokok penjualan. Ya Pak. Dah, harga pokok ini kak, harga pokok penjualan yang ini saya tengokin sama kakak ya cara ini kan jumlahnya 429 nih ya. Jumlahnya itu kita tinggal ambil aja dari sini. Misalnya Pertamax ya. Kita lihat buka Pertamax. Dah, kita buka Pertamax ya. Ini ada rekapannya di bawah kak. Januari ya. Nah ini dia kak. Udah ada rekapannya di bawah. Ini untuk APP Januari. Jadi kita tinggal kopikan aja data ini. Ini 429 kan. Tinggal masukin aja di sini. Ini untuk APP-nya. Dah. Di baris paling bawah di kartu persediaan. Baris paling bawah kartu persediaan. Ah iya Pak. Ya, jadi angka HPP itu dari sana. Jadi kalau kita lihat di jurnal umum kan ada jurnalnya HPP nih, harga pokok penjualan ya. Ah, ini nilainya dari sini kartu persediaan ini. Nih, ini 429 ya. Ini tadi saya buka Pertamax ya kak ya. Nah kita buka lagi Pertalite misalnya. Ya, kita lihat di bawah. Untuk Pertalite HPP-nya di Januari 2.079.989. Ini dia. Jadi ini tinggal kakak kopikan aja ke sini. Kakak kopi pilihannya paste spesial. Seperti itu. Jadi angkanya kakak nggak usah cari lagi di mana-mana gitu. Nilainya itu ada di kartu stok. Kan yang membentuk laba rugi itu kan penjualan, kemudian harga pokok ya kak ya. Nah harga pokok baru muncul laba kotor kan, jadi HPP-nya HPP yang ini pencatatannya di akhir bulan aja. Ini contohnya pencatatannya di akhir bulan yang warna hijau ya. Ini ya nilainya kita ambil dari kartu persediaan. Nah seperti itu. Ini saya contohkan satu penjualan ya biar kakak lihat. Takutnya nggak otomatis pula kan. Takutnya saya bohong pula sama kakak. Kan gawat. Ya. Tapi saya Bapak. Dari YouTube sudah membuktikan. Dari YouTube? Sudah membuktikan. Sudah YouTube meyakinkan ya. Iya. Kapan perlu berangkat kita ke tempat kakak gitu kalau dibutuhkan. Itulah kira-kira. Ya. Kapan perlu. Iya. Kami sampai ke Cikampak ini saya juga baru 1 minggu 3 hari kemarin saya di Cilengsi training, tapi bukan SPBU. Karena kan background saya accounting ini bisa bukan khusus SPBU aja kak. Saya pegang semua unit usaha bisa kita pegang. Kakak ajak saya kemana ini? Ngintip. Kira ngajak ngintip. Ngintip ruangan maksudnya gitu. Ya. Oke. Sudah Pak. Oke. Ya, jadi HPP-nya tadi dari sana ya kak ya? Dari kartu stoknya Pak. Iya.
dari kartu persediaan. Ada di halaman paling terakhir, ya. Saya lupa nih, saya coba lihat 6.000. Sebetulnya kalau yang ini untuk apa namanya, customer saya rata-rata mereka dari sistem akuntansi Excel saya udah alihkan ke software semua. Kenapa saya alihkan ke software? Ya kan saya pengen punya apa? Saya pengen pembukuannya lebih baik lagi gitu. Pembukuannya bisa lebih baik lagi. Kalau dengan software otomatis bisa lebih mudah. Kalau software kita training nggak? Ini sampai Januari kak kan? Ini sampai Januari ya. Ini terakhir ya, sampai Januari saya contohkan. Saya bakalan kasih contoh ke kakak. Dua transaksi aja saya contohkan ya. Ya. Ini data contoh ya kak ya. Nah, saya contohkan ke kakak misalnya penjualan ya. Nih saya contohkan yang ini ya. Nanti nilainya kita ganti ya kak. Ya Pak. Nah, ini untuk meyakinkan kakak ini udah otomatis atau enggak gitu ya. Sebentar. Ini kebetulan nih barisnya sih tadi saya tambah di bawah. Kalau kita SPBU udah capek lah kak. Udah capek. Sebenarnya maksudnya udah terlalu lama gitu di SPBU. Ada SPBU yang saya pegang udah 10 tahun sampai sekarang saya bantu. Padahal saya nggak kerja lagi di SPBU. Nah, contohnya gini kak ya, saya ganti nih bulannya ke bulan 4 saya ganti. Ya. Tanggal 1 bulan 4 misalnya. Tanggal 1 bulan 4. Nah, oke. Gini, misalnya gini. Ya. Dah. Nggak saya ganti dulu ya penjualannya biar kakak lihat ya. Kita lihat di sini di kartu stok. Ya. Kayak di laba rugi kita lihat. Bulan 4. Tuh. Masuk ya kak? Bisa kak lihat? Suara kakak kadang-kadang kiding-kiding, nggak kedengaran. Pak, maaf Kak. Tadi mati lampu di sini. Oh ya Allah mati lampu, astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi mati lampu. Mati lampu ya? Iya Pak, saya tiba-tiba tadi pakai wifi jadi tiba-tiba mati. Iya nggak apa-apa. Oke, jadi contohnya gini, ya kan penjualan. Saya contohkan nih kak di bulan 4, ya. Saya tambahkan ini bulan 4, saya buat di tanggal 1 bulan 4 penjualan, ya. Nah, dari penjualan yang kita input di sini, ya, masuk dia ke sini. Nah, ini bulan 4 ya, saya ganti bulannya. Tadi kan baru sampai bulan 3 contohnya. Tadi bulan 3 ya gini ya. Nah, ini bulan 3, nah, ini bulan 4. Gitu ya. Nah, ini penjualannya 59 juta. Jadi kalau seandainya kita mau HPP-nya langsung dicatat di tanggal itu, misalnya kakak langsung pengen mencatat HPP-nya langsung, bisa di tanggal itu langsung kita catat. Bisa. Cuman terlalu banyak transaksi, ya. Kalau kita catat langsung di bulan itu, ini dia bulan 4. Ya, ini untuk apa ini tadi? Ini pertalit ya. Langsung kita catat ya. HPP penjualan pertalit misalnya ya. HPP ini yang bentuk laporan laba rugi kan kak? HPP misalnya. Laporan laba rugi. Iya, HPP misalnya ya. Lawannya persediaan. Persediaan pertalit. Persediaan pertalit. Nah, ini kalau kakak catat langsung. Ini kebetulan barisnya tadi saya tambah. Kakak tinggal tarik aja kalau posisinya kayak gini. Kakak tinggal tarik aja di sini. Di posisi akun di atas. Nah, APP-nya tadi nilainya 35 juta. Dah, tinggal kita masukin aja di sini. Nih.
Nah, seperti itu Kak. Otomatis di laba ruginya udah ada APP-nya. Seperti ini. Cuman ini baru pertalit ya Kak ya tadi ya. Belum semua saya masukin ya. Makanya konturnya nih masih sebentar ya, ini belum berubah ya. Bulan 4 tadi. Oke, dah. Ini APP ini tadi belum masuk, Pertamax ya. Pertamax Rixland. Jadi caranya kayak gitu. Kemudian misalnya kakak mau catat biaya ya. Catat biaya misalnya. Ya. Biaya misalnya bayar gaji ya. Bayar gaji karyawan. Kalau bayar gaji, nah tinggal kakak pilih di sini akunnya biaya gaji, ya kan? Biaya gaji misalnya, gaji karyawan, lawannya kas, ya kan? Kalau seandainya bayarnya pakai kas, kalau bayarnya pakai bank, kakak pilih bank, ya. Misalnya gaji 20 juta, gitu, 20 juta, ya. Misalnya gini, nah. Terisi 20 di sini ya. Iya, ini tadi Kak, ini tadi ada barisnya tambah. Jadi Kakak perhatikan ini. Ini ada kolom tersembunyi. Kakak klik yang K1 ini yang di atas. Kak perhatikan kursor saya di sini. Ada tulisan angka 1. Jadi kalau kita ada insert baris, ya, kita ada insert baris. Oh, sebentar. Oh, ini dia, sorry. Ada insert baris. Ini tinggal Kakak tarik aja ke bawah. Ini kalau ada insert baris ya. Ini tadi saya kan ada insert baris. Nah, Iya Pak. contohnya biaya gaji, kakak bayar gaji. Gaji lawannya kas ya, 20 juta gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di laba ruginya bulan 4, nah ini udah ada gaji Iya. 20 juta. Oh, iya ya. Nah, seperti itu. Di buku besarnya kalau kita lihat juga gaji misalnya tadi ya, gaji. Oh, sorry. Buku besar ini biaya gaji misalnya. Itu gaji perusahaan kita catat 20 juta. Oh, iya ya Pak maksudnya. Seperti itu. Di kasnya kalau kita lihat kan gaji ya lawannya kas kita berkurang kan. Kas kita berkurang. Di sini kalau kakak mau filter bisa juga bulan 4 ya. Ini gaji tadi, nampak? Iya Pak. Ya, ini penjualan tadi kita catat, ini gaji. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk contoh, saya sudah contohkan itu 3 bulan transaksi, ya. Jadi kakak bisa ngikutin gitu. Misalnya bayar gaji, jurnalnya apa, ya. Kemudian transfer ke bank, jurnalnya apa gitu. Untuk penjualan, pembelian di bank kan juga ada. Saya contohkan ya, pembelian. Kan kayak ini berarti keterangan itu harus balance sama nama perkiraan gitu ya Pak? Ya, sebaiknya kan gitu. Jadi kan pas baca data, oh ini untuk ini gitu. Iya, iya. Gitu. Ada lagi nih kakak tanyakan. Kalau ini tadi Pak untuk misalkan kayak kurang kolom dari mana tadi Pak kurang jelas yang Bapak bilang? Bukan kurang kolom, baris ya? Baris kok kolom maksudnya untuk menambah baris gitu Pak. Baris saya contohkan gini. Misalnya kakak misalnya udah kerja kan sampai jauh ke bawah rupanya udah tertinggal. Misal kakak insert gini, saya kakak blok ini, tinggal insert aja insert baris. Ya, kakak insert baris. Kalau insert kalau datanya udah banyak, dia baca dulu sebentar. Udah kakak insert. Sebentar ya. Kakak insert. Ini datanya nanti per tahun ya, Kak ya? Tapi kalau untuk dicek per bulan pun bisa gitu Pak? Bisa. Iya, per bulan ini adalah laba ruginya. Laba rugi per bulan itu ya Pak. Jadi kita bisa tahu keuntungan selama sebulan itu kan. Iya, betul. Ini kakak lihat nih. Ini laba rugi Januari, kotornya 133. Februari. Ya kan? Kotornya 135. Kemudian bulan berapa lagi? Maret.
Nah, Maret 131. April tadi baru contoh, ya. Belum selesai tadi artinya. Ya, baru ini. Gitu. Ya. Ini tadi kakak kan insert nih gini tadi ya. Udah ada baris yang kosong. Kemudian di sudut ujung di sini kakak lihat ada ini. Tanda minus ini. Coba kakak lihat. Yang mana nih Pak? Ujung. Oh. Pak. Dah nampak kak? Kurang nampak ya? Yang ini di atas sudut ini kak, perhatikan ini. Nih. Ini ada tulisan, ada macam kotak kecil tanda minus. Ah, iya Pak. Kakak tinggal klik aja ini. Nih. Klik. Kalau normalnya dia kayak gini kan, tanda tambah. Tanda tambah ini yang kakak klik. Dah, pas di posisi baris yang kakak insert, kakak tarik aja rumus ini ke bawah, gitu aja. Oh, iya. Ya. Biar yang ikut ya Pak. Biar dia terbaca gitu datanya. Itu kalau insert aja, itu kalau posisi kakak insert. Sebetulnya ada video tutorialnya tuh, coba kakak lihat. Ada itu tutorialnya tuh, saya kasih. Iya. Nah, apalagi mau kakak tanyakan? Jurnal umum. Coba. Kalau ini Pak, yang ininya kurang itu di jurnal umumnya itu loh Pak. Maksudnya pokoknya tuh keterangan itu harus sesuai dengan kayak nama perkiraan gitu ya. Iya, harusnya misalnya bayar gaji, kan? Keterangannya berarti kan bayar gaji gitu ya. Bayar gaji, kemudian gaji itu dibayarkan pakai apa? Misalnya kan gaji kakak bayarkan pakai kas, ya berarti jurnalnya biaya gaji lawannya kas. Biaya gajinya di posisi debit, kasnya di posisi kredit. Ya kan kakak pernah belajar akuntansi dasar ya? Iya pernah. Ya kan? Kan uang masuk kalau di aset, ya kan? Uang itu kan masuk aset ya, aset lancar ya. Aset bertambah, posisi debit. Aset berkurang, posisi kredit. Ya. Kemudian utang bertambah, posisi kredit. Utang berkurang, posisi debit. Sementara untuk posisi pendapatan bertambah, posisi kredit. Pendapatan berkurang, posisi debit. Penjualan bertambah, posisi debit. Biaya bertambah, posisi debit. Biaya berkurang, posisi kredit. Jadi itu prinsip dasar akuntansi gitu yang harus sebetulnya kita pahami. Kalau sistemnya Excel, kalau misalnya sistemnya kita ganti ke software, kakak nggak ngerti jurnal pun itu nggak ada masalah. Kakak lihat, saya ada berapa kali tuh? Saya ada sekitar mungkin SPBU yang pesan sama kita itu kalau untuk software mungkin lebih dari 15 SPBU yang udah pesan sama kita. Berarti itu Pak lebih mudah dengan software gitu ya Pak? Iya pasti betul, pasti lebih mudah dan lebih mudah, dan laporannya juga lengkap gitu. Misalnya kalau di software laporan penjualan bulanan, penjualan harian, kemudian kartu persediaannya itu semua sudah lengkap Kak. Itu kelebihannya kalau software. Makanya kemarin saya kasih penawaran sama kakak software itu. Itu berapa jam Pak? 5 jam. 5 jam. Jadi kalau software ini jadi gini, saya kasih kakak kemudahan, saya bantu kakak juga. Kalau kakak beralih ke software,
850.000 uang kakak yang udah kakak kirimkan ke saya itu menjadi pemotongan untuk biaya training seperti itu. Jadi ibaratnya kakak upgrade ya 850-nya itu menjadi uang kakak di saya kalau kakak ganti ke software. Jadi kan biaya training kan 1.700.000 per hari. Kalau kakak ambil training satu hari aja, berarti 1.700.000 dikurang 850.000. Kakak berarti tinggal bayar 850.000 aja. Gitu. Itu kalau kakak nanti pengen beralih ke software. Terus terang kak, kalau sekarang perusahaan yang saya bantu, itu rata-rata kita alihkan ke software. Yang Excel itu SPBU, tapi mungkin SPBU ada sekitar 15 SPBU yang masih pakai Excel. Tapi saya udah coba sarankan pakai software supaya memang kalau pakai software itu jauh lebih mudah, Kakak, karena kalau software kakak, ya Per bulan apa ya Pak? per bulan 277.500 Itu per bulan ya Pak? per bulan. Ya per bulan ya cuman segelas aqua lah kak, segelas aqua sih bos, betul kan? Iya. Iya, kadang saya bingung ya, pengusaha SPBU ini kadang-kadang banyak yang pelit-pelit gitu ya. Iya betul. Kalau kira kadang kan gini loh Pak, masalahnya kan harus saya kan ada manajer juga, harus ke manajer dulu, nanti manajer ke owner lagi. Iya, kakak kalau mau ini, manajernya langsung manajernya berhubungan sama saya bisa. Nanti ajak meeting, nanti ada manajer kakak sama ini. Karena kalau saya bisa bantu, kita kan biasa training biasanya online, yang paling banyak online. Tapi kalau misalnya training offline itu kita berangkat. Kakak di mana kita langsung ke sana. Nah, itu berarti kakak bayarnya ke kami itu biaya training plus akomodasi biaya transport kami sama penginapan seperti itu kak. Gitu. Ya mudah-mudahan karena customer kita udah banyak gitu ya. Kalau SPBU nggak terhitung lagi sebetulnya. Ya, kalau saya carikan di sini kak SPBU mungkin udah berapa orang, udah begitu banyak ya SPBU. Hampir seluruh Indonesia kak udah pernah kita bantu. Kalimantan ya, Sulawesi, Lubuk Linggau nih, Kalimantan, Lubuk Linggau. Kalau khusus SPBU ya. Iya Pak. Ya, nanti Pak saya ikan dulu kan, saya kasih arahan dulu ke manajer. Apa nanti kalau apa saya kabari Bapak gitu kan kira-kira. Iya, boleh. Kalau saya sendiri pun lebih berminat itu ke software gitu kan. Iya, saya bisa kasih masukan. Jadi gini, banyak orang yang pikir software itu mahal. 277 itu nggak mahal kak, nggak mahal. Itu sangat murah kita bilang. Itu softwarenya udah sangat murah. Kalau mahal itu 5 juta per bulan itu termasuk mahal. 277 itu untuk keuangan gitu, supaya keuangan perusahaan bisa rapi, ya kan? Cuma 277.000 per bulan, ya. Per bulan. Bayangkan gaji accounting kalau di Jakarta itu minimal sekarang 6 juta. Dan saya udah training, ya alhamdulillah kita udah training kemana-mana gitu. Saya di Dumai juga ada pegang perusahaan di Dumai. Tapi saya memang bukan khusus SPBU sebetulnya. Tapi kenapa banyak SPBU? Background saya pernah kerja di SPBU itu aja. Jadi makanya saya kemarin tuh lihat laporan Bapak itu memang ini memang berarti kayak pernah berkecimpung di dunia SPBU apa gitu. Betul nggak tahu salah. banget soal kayak berjualan apa, bertamak apa, bersolat, berbaju apa gitu sama. Iya, memang udah bidangnya kak, udah ininya kita di sini. Memang saya nggak lama kali di SPBU waktu itu kerja, hanya saja kan mungkin karena keinginan untuk belajar ya. Jadi mungkin termasuk juga saya sedikit agak cepat belajar mungkin ya.
Jadi memang ini saya perlihatkan ke kakak nih. Yang SPBU ya. SPBU ini kak. Itu. Kakak bisa lihat. Itu. 2000 berapa? 2011. 2011 ya. Iya, pengawas terbaik se-Provinsi Aceh, ya. Ini Pak, soalnya kan kalau untuk SPBU 1 ini belum SPBU pasti Pak, masih SPBU reguler biasa aja. Jadi maksudnya kemarin itu mau mengajukan aktivitas, karena kan kalau udah aktivitas pembukuannya juga wajib pasti. Iya. Jadi kalau kan aktivitas saya kabarin ke Bapak. Iya, sebetulnya jangan salah memahami. Pembukuan itu yang paling pertama kebutuhannya internal dulu. Ya, kalau pembukuannya di internal bagus, ya kita tahu uang itu kemana, ya kan, rugi. Kalau misalnya SPBU nggak untung, berarti sekian yang ditutup, yang harus ditambahin sama yang pemilik ataupun owner setiap bulannya. Intinya sebetulnya keuangan ini untuk evaluasi bagi manajerial, ya, apakah usaha ini bisa dilanjutkan, profit atau enggaknya gitu. Jadi pengalaman saya kak, SPBU yang di Aceh itu yang saya bantu, sampai sekarang. Itu dulu kalau nggak salah saya ada terjadi kehilangan sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar. Jadi yang kelola ini kebetulan keluarganya. Jadi sudah jalan beberapa tahun gitu. Sering disuntik uang sama yang punya, tapi rupanya minyaknya nggak ada. Rupa-rupanya pas pulang yang punya ini kebetulan dia kan di Jakarta. Jadi ya ketika pulang yang kelola ini rumahnya sudah siap kak 2 tingkat. Minyak di SPBU nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada kontrol tadi. Alhamdulillah semenjak saya bantu, kebetulan mereka kan pakai jasa saya bulanan. Semenjak saya bantu, alhamdulillah sekarang hutang dia ke bank juga udah lunas. Rumahnya kemarin dibangun 2,3 juga udah selesai. SPBU-nya juga sudah cantik. Ada saksi lihat sama kakak? Ada nggak saksi lihat kakaknya? Yang ini nih, kalau di videonya yang ini. Ini sebetulnya lambat, kebetulan sengaja saya rekam. Nanti rekamannya bisa saya kasih ke Kak juga. SPBU-nya yang ini nih. Cantik, SPBU-nya udah cantik sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya gitu, sekarang fasilitasnya udah lengkap. Kakak ada Indomaret? Indomaret belum ada Pak. Belum ada ya? Ini saya lihatkan SPBU-nya. Ini SPBU-nya nih. Ini udah saya bantu 10 tahun udah saya bantu sampai sekarang. Itu Pasti pas. Nih. Keren Kak, SPBU fasilitasnya super lah kalau fasilitasnya. Nih, ini kafenya nih. Keren lah, SPBU-nya keren. Nih kafenya. Gitu. 10 tahun sudah Pak tenis ya Pak? 10 tahun udah saya bantu. 10 tahun udah pakai jasa saya. Kalau SPBU di Padang Bulan, kalau kakak tahu, yang dekat sekolah penerbangan, itu udah pakai jasa saya dari 2016. Jadi memang mereka minta bantu saya kontrol keuangannya, saya bantu laporkan pajaknya gitu. Jadi nanti pulang kalau saya pas ke sana nanti saya bantu cek uangnya.
pastikan uangnya udah benar, nanti saya bantu, saya suruh stop name juga gitu, seperti itu. Kalau untuk SPBU ini apa Pak? Pajak dalam macam yang berhubungan dengan pajak lah, ini ada konsultannya sendiri. Jadi Iya, saya di sini ya untuk laporan aja pendapatan minyak masuk, minyak terjual, minyak masuk, pembelian, keuangan kita berapa. iya. Jadi gitu Kak. Jadi ya nanti Kakak boleh misalnya gini, kalau diminta nanti mau kasih review misalnya, coba review softwarenya nanti saya bisa bantu. Tapi jangan Kakak aja, biar bisa lihat sama manajer Kakak sekalian. Oh iya ya. Iya, misalnya Kakak nih mau pengen software ini kan saya udah bantu Kakak nih. Kalau mau beralih ke software, uang Kakak yang 850.000 itu nggak hilang, ya kan? Saya alihkan ke biaya training. Ini biaya training kan biaya training 1.700.000 ya. 1.700.000. Jadi Kakak tinggal nambah ini per hari ya Kak ya. Per hari berarti Kakak tinggal tambah 850.000 untuk biaya training. Kalau software nanti Kakak bayar sendiri. Softwarenya bayar sendiri. Jadi saya sebagai konsultannya softwarenya, saya hanya membantu training. Seperti itu. Ya Gitu, Pak, nanti saya bicarakan lagi ke Iya. saya. Iya, saya untuk ya mudah-mudahan Kakak jumpa sama saya, ya dapatlah adalah perbaikan untuk SPBU-nya gitu ya. Saya pengen ya ada perubahan. Ya alhamdulillah saya juga training kemarin di Jakarta kemarin di Cilengsi. Itu kontraktor sudah cukup besar. Itu mereka sebelumnya udah training sama konsultan-konsultan lain. Dan alhamdulillah kemarin saya ke sana mereka baru tahu rupanya akuntansi itu secara keseluruhan seperti apa gitu. Makanya ya kata dia ya syukur kami kenal sama Pak Ruli gitu. Karena yang training sebelumnya itu bukan orang accounting. Yang sebelumnya training mereka itu orang IT. Kalau orang IT kan ngertinya komputer aja. Kalau saya orang akuntansi dan kebetulan saya terakhir juga pengalaman kerja saya terakhir itu Kak di sini. Saya terakhir di sini. Saya terakhir accounting manager Kak di perusahaan Sari Makmur Tunggal Mandiri namanya. Saya accounting manajernya. Saya kerja di sana selama 7 tahun. Inilah pengalaman terakhir saya kerja. Perusahaan eksportir, jadi nggak ada hubungan sama kopi sama SPBU. Saya terakhir keluar November 2021 dan jabatan saya terakhir accounting manager. Dan kalau Kakak lihat perusahaannya, itu perusahaannya udah multinasional ya. Kalau Kakak lihat Sari Makmur, ini sudah perusahaan omset kita tahunan itu sekitar 3 triliun Kak omsetnya. Bukan miliar lagi, 3 triliun. Ya ini paling tidak Kakak bisa lihat gitu. Rekam jejak kan Kakak perlu juga rekam jejak saya ya kan. Jangan nanti abal-abal gitu kan. Jangan nggak ada pengalaman gitu. Sebentar, saya berikan dulu. Ini Kak tempat saya kerja terakhir. Nih. Eksportir. Ya kalau di Medan ya sudah nomor ya termasuk paling besar gitu di Medan. Pak perusahaannya Pak? Itu perusahaannya di mana Pak? Di Medan? Iya di Medan. Saya kerja di sini terakhir sebagai accounting manajernya. Gitu ya sekilas, maksudnya saya kasih tahu sama Kakak. Jadi kalau saya ini memang backgroundnya itu akuntansi, jadi kalau SPBU itu sebenarnya plus saja. Kebetulan saya pernah kerja di unit SPBU dan bukan SPBU aja, yang unitnya saya kerja itu termasuk diantaranya ini beberapa yang PT ada dealer Honda juga. Ini
showroom. Ini showroom Honda ini. Nih. Showroom Honda. Nih. Jadi udah lama melalang buana. Terakhir ya saya putuskan ya jadi konsultan. Ya sekarang saya alhamdulillah ini punya kantor sendiri. Ya walaupun nggak besar, cukuplah untuk saya sama teman saya yang bantu support gitu ya untuk apanya bidang pengembangannya seperti itu Kak. Ya sekelas Kak untuk perkenalan aja. Yang lain nanti Kakak boleh diskusi sama saya ya. Ya Pak, siap. Ya siap Kak ya. Kak Rama tadi ya. Ya Pak. Ya kalau memang diperlukan kita bisa ke sana. Saya sering kok keluar kota. Kita pernah training ya kemana-mana lah kita training. Jadi sebetulnya kalau lebih bagusnya itu kalau dibutuhkan kita langsung ke sana. Jadi dari Medan ke sana ya untuk maksimalnya 2 hari minimal Kak. Untuk maksimalnya training minimal 2 hari. Itu untuk bagusnya. Tapi kalau seandainya orang yang betul-betul awam di bidang keuangan itu minimal 3 hari. Ini untuk orang awam di bidang keuangan. Untuk orang yang udah master di bidang akuntansi itu 1 hari bisa. Tapi kalau yang masih kurang hanya sekedar paham akuntansi itu minimal 2 hari. Gitu. Itu standar yang saya sarankan karena dari pengalaman saya training di perusahaan lain gitu. Oke Kak? Oke Pak. Iya, salam kenal Kak ya. Kirim salam buat si bos ya sama manajernya juga. Ya. Siap Pak. Ya, nanti kalau perlu ya Kakak silakan WA aja ya. Ya, oke Kak Rama ya, itu aja ya kenalannya ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Kak Rama. Ya Pak. Ya Kak, Assalamualaikum. Pak. Salam.